nama pengurus dan tuan rumah, kami ucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul pada malam hari ini di rumah keluarga Pesot Yosua untuk mengikuti misa yang akan dilanjutkan dengan konsolidasi serta serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Ucapkan banyak terima kasih kepada pastor paroki kita, Pastor Petrus Pintinang PR yang sudah menyelenggarakan misa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam konsolidasi yang akan dibawakan oleh pastor paroki. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Ada unsur demokrasi di situ, agar pastor juga memperhatikan keinginan umat. Pada prinsipnya, gereja Katolik bukanlah satu lembaga demokratis. Kalau pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, sesudah mempertimbangkan masa-masa, maka situasi ini bisa diterima dan dibenarkan. Sedangkan di dalam gereja Katolik, pastor atau hierarki lah yang menentukan. Untunglah para anggota umat wilayah rohani yang terpilih menjadi ketua bisa memahami perbedaan ini. Terima kasih kepada ketua yang terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini untuk mengembangkan umat wilayah rohani. Terima kasih kepada ketua bidang organisasi dan kaderisasi karena sudah membantu untuk menyebarkan kriteria pengurus wilayah rohani. Perbedaan lain dari teks ketua bidang organisasi dan kaderisasi ialah pelantikan ketua-ketua wilayah rohani. Dikatakan dalam teks bahwa ketua-ketua wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya menyelidiki pelantikan dari DPP yang ada sekarang, ternyata tanggal 1 Mei 2020. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani mewakili seluruh struktur kepemimpinan wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya, apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan membuat PD diri sang pelayan akan lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang. Sedang ketua-ketua wilayah rohani paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, mengingat juga ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani, sudah dilantik lebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Kita akan masuk dalam konsolidasi yang akan dibawakan oleh Bapak Romeo. Yang saya kasihi Pastor Paroki, Pastor Petrus Pintinang PR, tuan rumah, keluarga Pesot
Yosua, ada rekan pimpinan Dewan Paroki. Di sini ada Bapak Jeff sebagai pimpinan bidang 3 dan juga Bu Eli. Ada para pengurus wilayah rohani baik lama dan baru, karena tadi dengan dari MC dan pastor ada serah terima, juga seluruh umat wilayah rohani Maria Ratu Rosari dan tim Komsos juga yang hadir. Pada malam hari ini saya mendampingi pastor paroki karena agendanya ini konsolidasi, jadi ada hubungan dengan bidang 2, organisasi dan kaderisasi. Dan saya akan mungkin sedikit menjelaskan tentang proses yang baru kita berlangsung yang sudah berakhir pada hari Minggu, itu pengumuman ketua definitif yang sudah disinggung juga oleh pastor paroki, dan akan membagikan buku penuntun atau panduan dasar pelayanan pastoral untuk rohani, agar supaya ini 3 buku untuk KSB. Nanti kalau ada kebutuhan dari pengurus lain atau juga umat baca-baca karena berikut menjadi pengurus, silakan, karena orang berpedoman pada statuta yang diturunkan lewat buku panduan wilayah rohani. Kalau kita lihat tadi, pastor ada bawa lengkap, ada dari statuta yang merah inti, ada DPP yang coklat, dan yang biru juga itu ada. Nah, kehadiran saya pada malam hari ini di samping mendampingi dan juga ingin menjelaskan, kalian mohon maaf kan ada dalam proses yang telah terjadi pemilihan ketua, dan seperti yang sudah disampaikan pastor paroki tadi, memang ada terjadi miskomunikasi. Jadi apa yang pastor sampaikan tadi itu memang sesuai dengan statuta, dan kami dari bidang 2 masih berpikir pada awal paroki kita memilih ketua itu dengan pemilihan langsung. Maka pada saat itu kami tangkap bahwa mungkin pastor belum mengenal umat, maka dilaksanakan seperti itu. Jadi itu kami mohon maaf kepada pastor dan umat sekalian. Tentunya ini akan ke depan akan jadi lebih baik karena ada kejadian seperti ini, dan memang benar ini adalah bukan pesta demokrasi yang sudah pastor sampaikan, dan mungkin saya menamakan pesta iman karena kita dalam kepemimpinan pelayanan untuk peningkatan iman. Jadi bukan pesta demokrasi yang ada dukungan-dukungan, sehingga dukungan itu bisa jadi berpengaruh di dalam kepemimpinan tadi kalau ada suka dan tidak suka. Hierarki itu adalah yang tertinggi. Jadi kalau misalnya ada yang masih berpikiran soal keinginan, kemauan yang berbeda di umat, kita sebagai umat Katolik mempunyai kekuatan hierarki, yaitu pastor paroki dalam paroki kita. Jadi kita tunduk dan kita disatukan dalam iman, dan apapun yang telah disampaikan oleh pastor paroki sesuai statuta dalam pemilihan tadi adalah pilihan Tuhan yang sama-sama kita hormati, tunduk, dan kita bersatu untuk melanjutkan akan wilayah rohani ini ke depan. Kemudian saya memang seperti pastor sampaikan tadi, hanya dari bidang 2 seperti juga bidang-bidang lain, saya membantu sesuai bidang saya dalam membuat kriteria, membuat tahapan seperti yang pastor sudah memohon bantuan untuk di 2 stasi yang lalu pada tahun 2022, dan sudah berjalan dengan baik. Tapi misalnya dalam perjalanan ada perubahan dari pastor paroki, itu sepenuhnya hak pastor paroki. Jadi kami selalu tunduk karena hanya membantu, dan itulah yang saya bilang tadi, hierarki. Dan
dalam hal ini apabila umat menerima yang berbeda dan dalam pelaksanaan, saya sebagai koordinator bidang 2 dan juga koordinator yang ditunjuk apabila sudah mensosialisasikan sesuai edaran, kami memohon maaf, dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh pastor itulah yang terbaik yang harus kita sama-sama hormati. Kita sudah mendengarkan pengumuman definitif dari pastor pada hari Minggu, dan itulah akhir dari sebuah cerita dalam perjalanan yang telah kita lalui dalam pemilihan. Tetapi itu bukan akhir, saya kira, dari awal dari ke depan perjuangan, pelayanan, pengorbanan dari pengurus. Jadi saya sampaikan selamat kepada Bu Ina dan sudah membentuk pengurus untuk melanjutkan estafet pelayanan ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan, Pastor Paroki, Pastor Petrus Kritina PR, Bapak Romi yang mewakili DPP, Bapak Ibu umat sekalian, juga dari tim Kopsos yang kami hormati kasihi, dan juga yang kami hormati kasihi keluarga PSOT Yosua yang sudah memberikan tempat untuk kita melaksanakan pertemuan ini. Selamat malam, salam damai Tuhan bagi kita semua. Yang pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan, karena seperti tadi sudah diungkapkan baik oleh Pastor Paroki maupun oleh Bapak Romi, bahwa ini adalah hierarki dari pastor sebagai pemegang yang utama di paroki kita. Maka ketika nama saya disebut, maka terkejutlah saya. Karena sebenarnya saya cuma memang tidak dihitung dengan jumlah berapa jumlah yang memilih. Itulah tadi dikatakan oleh pastor bahwa hanya melihat 3 utusan saja. Dan saya sebenarnya yang paling terkecil dari jumlah suara, tetapi itulah, kita tidak bisa menahan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Dan ketika kami ditunjuk dan disebutkan untuk menjadi ketua dalam kehidupan pelayanan wilayah rohani Maria Ratu Rosari, maka saya juga dengan takut untuk keberatan. Karena itulah yang saya imani, bahwa kalau saya sudah terpilih, itu berarti Tuhan menghendaki saya untuk melayani di tengah-tengah umat wilayah rohani di sini. Untuk itu, dengan semangat dan dukungan dari umat sendiri, saya bersama-sama dengan Ibu Koordinator, kami sudah bersama-sama menyusun nama-nama, dan ini semua mewakili semua keluarga yang ada di wilayah rohani MRR, untuk kita berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Karena tadi sabda Tuhan itu begitu indah, bahwa di mana aku berada, di situ ada pelayananku. Bahwa ketika kita menjadi pelayan Tuhan, maka Bapa yang dihormati. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di wilayah rohani MRR ini. Untuk itu saya akan membacakan pesunan pengurus wilayah rohani Maria Ratu Rosari. Penasehat yang pertama Bapak F. Sumese, kedua Bapak Yosef Turambi, ketiga Ibu Merlin Talentu. Dan untuk susunan pengurus, ketua saya sendiri Ina Kansil, sekretaris 1 Bapak Ronald Nagario Panjaitan, kedua Nona Inji Turan. Untuk bendahara Ibu Aspin Pawarangan. Mungkin kalau yang sudah ada orangnya bisa berdiri. Bapak Rio, ini sekretaris kita. Nona Inji ada? Belum ada kan? Dan bendahara Ibu Aspin Pawarangan. Dan
untuk seksi liturgi, Ibu Serli Turangan. Termasuk kenal. Yang kedua Ibu Yolanda Yamlian, belum datang. Yang ketiga Nona Maria Goretti. Untuk seksi katekese, yang pertama Ibu Joyce Runtubene. Yang kedua Ibu Selvi Sabanari. Untuk seksi sosial Ibu Tiara Ayu Pradani. Mohon izinkan ada acara pernikahan. Yang kedua Ibu Lucia Adam. Ini juga belum ada. Untuk seksi perlengkapan aset Bapak Edwin Rawung. Didampingi dengan Bapak Melki Tumbelaka. Silakan. Untuk seksi usaha dana Ibu Serlitan. Silakan berdiri. Orang kecil ini. Dan yang kedua Ibu Wanti Sumule belum hadir. Dan ketiga Bapak Hendro Peson. Untuk seksi Komsos Bapak Indra Kue. Pak Indra. Yang kedua Nyong atau Nyong Pirtene. Tidak ada. Yang ketiga Nyong Gilbert Rawung juga belum ada. Dan untuk sekami Nona Christine Makahanam. Dan bersama dengan Nona Dian Ratu. Selamat datang Dian. Ya, dari Ternate ternyata sudah boleh ada di Manado sekarang. Terima kasih. Inilah susunan pengurus wilayah rohani Maria Ratu Rosari. Semoga kita bersama-sama dapat bekerja sama untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh potensi, talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Kita masuk dalam serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Ketua Wilayah Rohani yang lama, Ibu Merlin Karoli. Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC bahwa saat ini akan diadakan serah terima. Adapun yang akan diserah terimakan yaitu tentu tentang keuangan, kemudian tentang aset, dan karena kebetulan di wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari itu ada juga rukun dana sosial, maka pada kesempatan ini juga kami akan juga menyerahkan pembukuan atau administrasi dari rukun dana sosial. Adapun aset dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari yaitu salib, dan itu yang ada di depan yang dipakai tadi. Kemudian patung Bunda Maria, kemudian piala ada 3 buah. Sebenarnya ada juga yang piala dari kami, tapi masih di koordinator sekami yang lama piala tersebut. Kemudian juga ada patung Pieta kecil ada di dalam sini. Kemudian 1 set kopian buku lagu misa seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ini yang warna kuning. Kemudian ada 1 buah buku Mazmur dan kursi. Sehingga pada kesempatan ini secara langsung saya akan menyerahkan kepada Ibu Ketua Wilayah yang baru, Ibu Ina Kansil.